Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah, mari bersama kita selalu menempatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak nikmat kepada kita sekalian, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan melaksanakan puasa, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Kedua kalinya salawat salam senantiasa kita haturkan kehadiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga para generasi penerus perjuangannya. Pemirsa budiman dimanapun berada, puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang paling istimewa dalam Islam. Selain sebagai kewajiban semua umat yang beriman, puasa Ramadan juga menyimpan segudang rahasia pahala yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tentu perjumpaan kita dengan bulan Ramadan merupakan karunia dan anugerah terbesar yang wajib kita syukuri. Oleh sebab itu, seorang muslim haruslah bergembira sebagaimana termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus bergembira menyambut Ramadan? Gembira adalah rasa hati dan pikiran untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat memberi kabar kepada para sahabatnya, termaktub dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Ahmad yang berbunyi, Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughlaqu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfin syahrin. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu pula dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 malam. Dalam pesan hadis tersebut terdapat satu informasi akurat untuk kita agar lebih fokus dalam melaksanakan ibadah puasa, karena setan pada saat itu tidak memprovokasi hati dan pikiran kita. Apakah puasa kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga, atau sebaliknya puasa kita, dahaga dan laparnya akan menjadi kunci sukses keberhasilan dalam melaksanakan ibadah puasa kita? Tentu semua harus dipersiapkan dengan maksimal. Hati dan pikiran harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Tanpa mengelola niat yang maksimal, maka puasa kita hanya akan seperti seremonial belaka. Dalam hal ini, teman-teman bersama, mari kita kembali menjernihkan hati. Mari menjaga hati dan pikiran kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam suatu kisah dikisahkan dalam Musnad Imam Ahmad, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat 2 orang wanita yang melaksanakan puasa. Pada saat itu pula, di hari yang panas, kedua wanita tersebut merasakan letih yang luar biasa, dahaga yang luar biasa, sehingga hampir membinasakan. Kemudian kedua wanita tersebut mengutus seseorang untuk pergi kepada Rasulullah untuk memintakan izin agar tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 1 gelas kepada utusan tersebut untuk kembali kepada kedua wanita tersebut. Lantas apa yang terjadi? Kedua wanita tersebut memuntahkan darah dan segumpal daging ke dalam gelas tersebut. Kemudian
Itu yang menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi terheran. Kenapa bisa begitu? Pada saat itu kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah dua wanita yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa, yaitu menjelek-jelekan orang lain, yaitu ghibah. Oleh karena itu, muntah-muntahan itulah yang menjadi penyebab dia harus membatalkan puasanya. Dari kisah tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa puasa itu harus mampu menjaga hati dan pikiran dari perbuatan maksiat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu khisalin yuqidna sha'ima, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bi syahwatin wal yaminul kadhibah. 5 perkara yang membatalkan puasa seseorang, yaitu berdusta, kemudian menyebut kejelekan orang lain di depan orang lain, menyakiti perasaan hati orang tua, melihat sesuatu dengan syahwat, dan kemudian bersumpah palsu. Inilah yang harus kita pelajari bersama, bahwa hati dan pikiran kita harus hadir untuk menyadari bahwa kita melaksanakan ibadah puasa dalam rangka melatih diri untuk bertransformasi menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati Allah, keberadaan puasa tidaklah sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi merupakan upaya implementasi perubahan spiritual dari pribadi muslim yang biasa menjadi pribadi yang mampu meningkatkan kualitas ketakwaan di sisi Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.